seperti mentari yang bersinar tiap pagi. Kami percaya kasih Tuhan lebih daripada itu yang menaungi hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, di hari Minggu ini kami boleh datang beribadah kepada Engkau. Kami juga boleh datang berdoa. Tetap kami mau bersyafaat, kami mau melatih hidup kami untuk menjadi orang-orang yang mendoakan orang lain. Tidak mungkin juga kami hanya bisa menolong secara materi, kami terbatas. Tetapi secara rohani mendoakan orang itu kami tidak pernah terbatas ketika Tuhan melatih kami menjadi alatnya Tuhan, memberkati orang lain. Mari Tuhan berkati acara tetaplah berdoa kami. Sebelum kami berdoa lebih lanjut lagi buat bangsa dan negara, kami mau membaca firman-Mu, kami mau diisi dengan renungan firman-Mu. Mari Tuhan berfirman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya Pendeta Florence Kando dalam acara Tetaplah Berdoa. Puji Tuhan Saudara, kita belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 4. Mulai ayat yang pertama. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Puji Tuhan Saudara, kita belajar ya bahwa kemarin kan kita bermegah dalam iman. Kemudian juga kita belajar bahwa Yesus yang kita sembah itulah Allah segala bangsa. Nah sekarang yang dibahas tentang Abraham. Abraham itu bapak orang percaya ya. Dan di zaman waktu Abraham hidup, kalau mau katakan perbuatan dia juga punya perbuatan yang tidak baik kan saudara ya. Dan bahkan bukan rencana Sarah yang harus didengar oleh Abraham, tetapi rencana Tuhan. Tetapi ya Tuhan benarkan juga. Kenapa? Karena iman dia, saudara. Iman yang baru awal dan kemudian dia belajar beriman sampai dia memiliki Ishak anaknya. Nah, dibahas bahwa Abraham dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan Abraham. Kalau perbuatan dia tadi kan saya sudah katakan. Di situ dikatakan di mana percayalah Abraham kepada Tuhan, Tuhan perhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, kita pun demikian. Kalau kita percaya kepada Tuhan, walaupun belum kelihatan pertolongan Tuhan secara kasat mata dengan masalah pergumulan kita, tapi kalau engkau percaya Dia menyelesaikannya tepat pada waktunya, dengan caranya, dengan kehendak yang sempurna, pasti terjadi. Ya, itulah yang kita harus belajar, bahwa kita bermegah di dalam iman. Tapi ketika orang tidak bekerja, mengerjakan yang baik banget itu, tetapi kemudian dapatkan iman dan dia percaya Tuhan menolong mengampuni dia, itu yang paling penting. Tuhan menolong mengampuni dia, maka iman dia dihitung sebagai kebenaran. Itu berarti benar, dia orang benar. Loh, kok bisa? Ya yang menilai kan Tuhan Yesus, bukan kita ya saudara ya. Makanya kalau orang yang mengikuti Yesus dibilang orang benar. Orang benar itu kata firman Tuhan kan, dan kita mengaminkan. Orang benar bukan berarti 100% benar. Saya dan saudara juga yang percaya Yesus dan bilang orang benar, bukan 100% saudara tidak bikin dosa. Tetap ada, tapi dibenarkan karena imanmu bahwa Tuhan akan mengampuni dosa saya. Saya minta ampun dan saya tidak akan berbuat lagi. Saya berusaha lagi untuk itu dengan hati nurani yang murni. Nah, iman itulah yang akan mengerjakan kebenaran-kebenaran yang akan membersihkan kehidupan kita dari dosa. Dia percaya bahwa Tuhan akan membenarkan orang durhaka. Berarti ada pertobatan bagi orang durhaka. Bukan orang durhaka yang gak bertobat. Ingat loh, orang durhaka tapi mau percaya bahwa Tuhan menolong dia, mengampuni dia. Seperti zamannya Yesus melayani, ada orang pemungut cukai yang di label oleh orang Yahudi gak baik. Pemungut cukai itu gak baik gitu ya. Dan orang-orang Romawi yang menjajah itu gak baik. Tetapi ketika mereka tobat, dibaptis oleh Yohanes, dibaptis oleh murid-murid Yesus, mereka dihitung sebagai orang benar saudara. Sakeus
nggak benar hidupnya, dia menagih. Bahkan ketika dia bertobat, dia cari Yesus dan bertobat, maka dia ganti rugi orang-orang yang dia peras gitu, ya. Dan bahkan orang-orang yang lain dia berkati, saudara. Itulah perbuatan karena sudah mengenal Yesus. Jadi jangan pernah percaya orang berbuat baik dan itulah benar. Yang beriman dan kemudian berbuat baik itulah yang benar, saudara. Amen. Ya. Nah, kalau cuma lihat perbuatan, selalu saya katakan diuji lagi. Karena perbuatan itu ada maksud, semua ada maksud. Tetapi kalau perbuatan iman itu ada maksud untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, konsisten untuk benar, konsisten untuk adil, konsisten punya kasih. Tapi ada cacat, Tuhan tidak lihat itu. Tuhan lihat dia sampai akhir hidupnya dia tetap mau percaya ada Yesus. Ada Tuhan yang menolong dia. Oleh sebab itu ketika kita lakukan yang terbaik, marilah karena iman, ya. Iman pada firman Tuhan, iman pada Yesus, sehingga kita mau berdoa. Orang kalau yang tidak punya iman tidak mau berdoa. Ngapain berdoa? Orang saya punya semuanya, dia lupa bahwa hidupnya dia hanya sementara di dunia ini dan semua dikendalikan oleh Tuhan. Kita mengoreksi diri kita melakukan yang baik, sekalipun di depan mata kurang baik, tetapi dengan iman pada Yesus semuanya jadi baik. Tetap kita masih bahas tentang iman dan pembenaran.